Halo guys, jumpa lagi bersama saya Satya Patahira. Kali ini kita menceritakan sebuah film produksi 2007 yang berjudul The Next Grill Door. Artinya silahkan artikan sendiri guys ya. Jadi menceritakan seorang wanita tua yang mengalami gangguan jiwa psikopat sehingga dia menyiksa keponakannya, bahkan menyuruh 3 putranya yang masih bocil untuk mengotok-kotok wanita tersebut guys. Gangguan jiwa psikopat, apalah itu namanya. Film ini menguras emosi dan sangat apik untuk ditonton. Yang lebih penting lagi, film ini adalah dari kisah nyata. Oke, langsung saja ke filmnya guys. Oke guys, di awal film kita diperlihatkan oleh seorang lelaki tua yang menyelamatkan tunawisma dari sebuah kecelakaan guys. Lelaki tua ini bernama David. Kemudian dia memandangi sebuah lukisan yang membawa dia ke masa lalunya guys. Kita dibawa ke flashback ke masa lalu ya. Dan si David kecil ini berusia 12 tahun yang suka bolang cari udang di sungai. Kemudian dia bertemu wanita yang usianya di atasnya yang cantik guys, bernama Maggie. Maggie ini mempunyai luka di tangannya. Setelah ditanya, luka itu karena kecelakaan kedua orang tuanya yang kemudian menjadi penyebab dia meninggal guys. Kemudian Maggie ini berjanji akan selalu berteman dengan David guys. Nah, kemudian kita diperkenalkan kepada 3 bocil anak dari bibinya Maggie ini guys. Jadi ketiga bocil ini sering ngintip ketika si Maggie ini sedang ganti pakaian guys. Termasuk si David ini juga nonton guys. Tapi keburu lampunya dimatikan sama si Maggie. Kemudian ketika mereka sedang main-main, si Maggie ini bermaksud pinjam uang karena dia bercerita 2 hari nggak makan. Kemudian si Maggie ini bercerita bahwa sebetulnya bibinya yang bernama Ruth itu mempunyai sifat yang jahat dan suka menyiksa dia. Si David ini antara percaya dan nggak percaya, tapi dia menenangkan si Maggie ini. Nah, pada keesokan harinya si David ini dikasih hadiah oleh si Maggie sebuah lukisan ya guys ya. Dan ini membuatnya sangat takjub, senang karena baru kali ini dia diperhatikan oleh seorang wanita. Nah, salahnya si Maggie ini kemudian disiksa oleh Ruth bibinya karena dia memberikan lukisan itu kepada tetangganya si David ini guys. Ketika si David datang, dia melihat si Maggie ini dibully oleh anak bibinya guys. Sampai adiknya yang bernama Susan yang difabel cacat ini menjadi sasaran oleh bibinya yang sedikit psikopat guys. Sampai Susan ini disiksa karena menjadi perdebatan gelut sama anak-anaknya. Nah, kemudian si Maggie ini melaporkan penyiksaan ini kepada polisi dan membuat dia ditampar oleh anak sulung dari bibi Ruth karena dia kepergok mengetahui bahwa dia melaporkan ke polisi. Membuat bibi Ruth ini semakin emosi dan akan mengancam dia dipindahkan ke sebuah ruangan, ke suatu tempat ya guys ya. Dan ruangan itu adalah di bawah tanah. Kedua tangannya si Maggie ini dibelenggu dan kedua matanya ini ditutupi oleh bibi Ruth ini dan mengalami penyiksaan. Ketika si David datang, bibi Ruth ini mengatakan, kamu nggak usah ikut-ikutan, kamu ini cuma tetangga. Kemudian si bocil-bocil ini, anaknya bibi Ruth ini datang membawakan minuman, tapi dengan syarat si Maggie ini mau berkencan dengannya. Tapi si Maggie milih untuk lebih baik sudah disiksa. Kuduga Ferguson. Bocil-bocil ini yang bungsu itu masih berumur 7 tahun guys. Yang sulung paling 13 tahun ya guys ya. Dan ketika si bibi Ruth ini mau memberikan makan, tetapi karena dia jahat guys, minumnya itu sampai ditumpahkan sama bibi. Kemudian ayahnya si
David ini mengatakan bahwa kamu jangan pernah menyiksa, menyakiti seorang wanita. Wanita itu lemah. Hal itu tertanam dalam hatinya si David, menjadi membekas gitu ya guys ya. Dan dia ingat-ingat sampai dia tua. Dan si David ini bermaksud ingin menolong si Maggie ya guys ya. Tetapi dia karena masih bocil 12 tahun, dia bingung bagaimana caranya untuk menolong. Ketika dia mau menolong, dia kepergok sama si Bibi Ruth dan dia pun lari guys. Sampai dia menangis di pojok kamar, memikirkan bagaimana bisa menolong si Maggie ini. Mau cerita ke ortunya, dia masuk takut guys. Kemudian si David ini pura-pura memihak kepada Bibi Ruth dan anak-anaknya. Hingga klimaksnya guys, pada suatu malam perutnya si Maggie ini dilukai oleh Bibi Ruth dan dibuat sebuah tulisan kayak tulisan gitu guys. Pada waktu dia punya kesempatan, si David ini mengucapkan bahwa dia akan berusaha menolong si Maggie. Nah, pada malam berikutnya ini guys, si ibunya bocil-bocil ini, bibinya si Maggie ini menyuruh anak sulungnya untuk menggauli si Maggie guys, dalam keadaan berdiri. Tidak hanya itu, setelah itu anak yang kedua pun disuruh untuk melakukan itu guys. Setelah itu perutnya itu kayak di sayat-sayat, kemudian serabi lembitnya si Maggie ini dilas guys, dengan bermaksud supaya nanti tidak ada yang doyan dengan serabi lembit si Maggie. Loh, gimana? Sangat tidak waras kan? Si David yang mau melaporkan ke polisi keburu ditangkap sama si Bibi Ruth dan dia diikat tangannya guys. Kemudian si Susan, adiknya yang difabel ini, mengatakan ini gara-gara aku. Sudahlah, nggak usah takut. Kemudian si David ini mempunyai cara, dia membakar kain yang basah yang bisa menimbulkan banyak asap guys. Ketika Bibi Ruth datang ke tempat itu, si David memukul Bibi Ruth dengan sekuat tenaga dan dengan sekencang-kencangnya guys, dan menjadi perkelahian si sulung dengan si David. Untunglah polisi segera datang karena asap itu diketahui oleh tetangga. Dan pada saat itu si Maggie ini mengucapkan bahwa dia menaruh hati kepada si David. Tetapi si Maggie keburu keburu meninggal karena luka yang dialaminya sangat parah. Dan kemudian setelah pernyataan cintanya ini kepada si David, film pun usai. Sangat tragis ya. Silahkan nonton film aslinya ya guys ya. Dan sampai jumpa lagi bersama saya Satria Batang Hitam. Bye bye.